Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengutus para murid, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 10 ayat 2. Yesus bersabda, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, salammu itu akan tinggal atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan sosial, hubungan manusia ditentukan oleh status yang disandangnya. Setiap orang memiliki pangkat dan derajat. Hanya orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi berhak mengutus orang yang lebih rendah status sosialnya. Ada pimpinan yang mengutus sebuah tugas karena memang itulah yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Tetapi ada banyak pimpinan yang mengutus anak buahnya sesuai kebutuhan pribadinya saja. Yesus adalah pribadi yang mengatasi semua manusia. Yesus adalah Allah Putra yang diutus Allah Bapa untuk turun ke dunia. Dalam kemanusiaannya, sebagai putra Santo Yusuf dan Bunda Maria yang tinggal di Nazaret pun, kealahan Yesus tetap tinggal pada dirinya. Hal ini dinyatakan ketika kanak-kanak Yesus ditemukan dalam bait Allah. Yesus bersabda, "Mengapa kalian mencari? Bukankah Aku harus berada di rumah Bapa-Ku?" Memang Yesus adalah putra seorang manusia di dunia, tetapi Yesus adalah juga Putra Allah Bapa di surga. Yesus berwenang untuk mengutus manusia untuk mewujudkan tujuan kehadirannya di dunia. Saudara-saudara terkasih, Yesus mengutus semua manusia dengan tugas masing-masing. Namun Yesus secara khusus memilih 70 murid dan 12 rasul untuk menjadi utusan yang pertama dan terutama. Bahkan dari ke-12 rasul itu,
Gereja Katolik meletakkan dasar imannya. Pada waktu-waktu kemudian, banyak umat yang terpanggil untuk mewartakan kabar gembira Yesus Kristus itu ke berbagai pelosok dunia yang terjauh dan terpencil sekalipun. Yesus sadar akan beratnya perutusan yang diberikannya, sehingga bersabda, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala." Penugasan itu diperberat dengan larangan-larangan berikut. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Siapa yang akan bertahan dengan perutusan ini? Ternyata banyak murid yang dengan berkobar-kobar tetap pergi. Santo Fransiskus Xaverius adalah salah satu murid yang hidupnya mewartakan Injil hingga ke India, Asia Tenggara, Cina, hingga akhir hidupnya. Banyak murid yang bahkan menyerahkan jiwanya, bahkan dalam kesengsaraan, hingga menjadi martir di berbagai pelosok dunia. Saudara-saudara terkasih, tentu saja selain memberi larangan, Yesus juga menyampaikan petunjuk lain, cara agar perutusannya bisa diterima. Para murid pertama-tama harus memberi salam kepada orang-orang yang ditemuinya. Damai sejahtera bagi rumah ini. Memberi salam sebenarnya ada di banyak kebudayaan di seluruh dunia sebagai tanda persaudaraan dan kehangatan. Jika salam itu diterima, para utusan diminta tinggal dalam rumah itu. Mereka dipersilakan makan dan minum yang diberikan tuan rumah. Inilah upah seorang utusan. Tugas kedua yang diperintahkan Yesus adalah menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ. Bukankah dalam karyanya, Yesus sering menyembuhkan orang kusta, orang buta, orang lumpuh, orang pendarahan. Karya ini diteruskan oleh gereja dengan mendirikan banyak rumah sakit di berbagai tempat. Namun, Yesus tidak menyembuhkan menggunakan obat-obatan. Di dalam berbagai perikop ditulis, sabda Yesus kepada mereka yang disembuhkan dari penyakit, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Inilah tugas utama para utusan, mewartakan iman. Apakah kita siap diutus mewartakan kerajaan Allah? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menawarkan kepada kami tugas perutusan untuk membawa salam persaudaraan kepada semua manusia, untuk menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Tetapi terlebih tugas utama kami adalah mewartakan iman bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Semoga kami segera berangkat melaksanakan tugas perutusan itu dengan penuh sukacita, karena Putra-Mu sendiri yang memberi perutusan itu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.